warahmatullahi wabarakatuh. Setiap majlis kalau tidak ada selawat di dalamnya, maka majlis itu disebut anta najifah, majlis bangkai, majlis berbau, majlis busuk. Maka kita tak ingin majlis yang baik, di tempat yang paling baik, bersama orang baik-baik, mengkaji yang baik-baik, lalu majlis itu menjadi busuk dan berbau hanya karena kita tidak mengucapkan selawat. Maka kita pun ucapkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak hormat, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada yang kecil, tak hormat pada alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Musalla Al-Mubarakah, alim ulama, para ustaz, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dibau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Manusia ini terdiri dari dua, memang sudah berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada langit, ada bumi, ada suami, ada istri, ada laki-laki, ada perempuan, kecuali LGBT. Ada roh, ada jasad, ada zahir, ada batin. Mana yang zahir itu? Inilah dia. Yang nampak Abdul Somad yang zahir ini sejengkal, inilah dia. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Kalau wajahnya ini hancur, orang tak kenal. Operasi plastik, face off, berubah. Ini zahir. Tulang, darah, daging, kuku, bulu, rambut, zahir. Tapi di balik yang zahir ini ada yang batin. Makanya kita selalu menyebut minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Karena orang tadi payah menyebut zahir, dibilangnya lahir dan batin. Zahir, zahir nampak, batin tak nampak. Yang nampak zahir, yang tak nampak batin. Lalu kemudian mana yang batin itu Pak Ustaz? Tak bisa ditunjukkan. Datang orang Yahudi bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang yang batin, namanya roh. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi ilmu tentang roh melainkan hanya qalila, small, little, seketek, kecil saja, tak banyak. Maka pengetahuan tentang roh ini tidak banyak, hanya sedikit diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpullah oleh ulama, nama kitabnya Ar-Ruh, nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Satu lagi kitab tentang roh ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tazkirah. Kedua kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagi yang ingin memperdalam masalah batin, roh, di mana dia, kalau mati nanti letaknya di mana, bagaimana bentuknya, berdasarkan dalil-dalil syar'i dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Qurtubi. Itu yang saya lihat itu, yang berbunyi piring-piring tadi, itu makanan ruh apa makanan jasad? Jasad. Nampak? Maka Bapak Ibu tak boleh nengok ke belakang. Saya aja menengok. Jadi kalau Bapak Ibu tengok saya menelan air liur, itu jangan menengok saya. Itu makanan jasad.
Sarapan pagi, breakfast, dinner, lunch, makan siang, makan malam, ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam pop, ayam mati. Itu semua makanan jasad itu. Kalau kita tonton di TV, mana yang paling banyak diperhatikan orang? Roh apa jasad? Jasad. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut yang diperhatikan jasad, jasad, jasad. Diawali dengan dari ujung kaki. Tumit, retak-retak, oleskan Nivea. Sampai ujung kepala, buka helm. Rambut Anda berketombe, anti dandruff, pakai Rejoice. Mentol. Keluar begitu semburkannya, datang es dalam kamar mandi. Semua itu memperhatikan jasad, jasad, jasad. Sampai perempuan menyetop mobil di jalan tol. Iklan apa itu? Ketiak hitam, Rexona. Semua yang diperhatikan itu jasad. Padahal ketika masuk ke liang lahat, tumit retak-retak, rambut berketombe, semuanya menjadi santapan cacing tanah. Habis. Setiap hari itu saja yang diperhatikan. Gosok, wangi. Semua menjadi santapan cacing tanah. Lalu ajaran Islam itu apa? Jangan gara-gara saya sebut tak perlu memperhatikan jasad, besok pagi tak mandi. Mandi. Tak perlu mandi mak. Kenapa? Kata Ustaz Abdul Somad, yang penting ruh saja kita perhatikan. Masalah jasad ini bau tai ayam pun tak apa-apa. Oh, tak betul. Makanya doa waktu bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki wajahku, kau perbaiki jasadku, maka perbaikilah akhlakku. Jasad penting. Makanya diajarkan, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kamu sibahah, berenang. Ini tepi sungai Siak, berenang. War-rimayah, memanah. Panah. Naik kuda, rukubul khail. Itu semua olahraga fisik baik, tak salah. Anak-anak muda main sepak bola, silakan, tapi lutut jangan nampak. Itu aurat. Pakai celana yang panjang dari pusat sampai lutut. Ini lutut nampak. Tak hanya main bola, makan di tempat ayam penyet pun lutut nampak. Orang barat pakai celana pendek, lututnya nampak putih. Ini udah hitam beku di sebelah. Hilang selera makan kita nih. Saya kalau udah masuk rumah makan, nengok orang lesehan pakai nampak lutut, tak jadi saya makan. Pesan apa Pak? Air putih aja. Hilang selera makan saya. Jadi kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang roh, ada yang jasad. Jadi Pak Ustadz ini kenapa dihormati orang? Karena di dalam badannya ini ada roh. Makanya disebut yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Karena di dalamnya ada roh. Begitu rohnya keluar dari dalam jasad, almarhum, tidak al-mukarram lagi. Hadiri tabligh akbar halal bihalal, musalla al-mubarakah, penceramah al-mukarram. Tapi besok bunyi SMS-nya lain, telah kembali ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, almarhum Abdus Somad. Nama saya mudah saja mengingatnya. Kalau bapak ibu yang payah mengingat nama orang, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Saya ini bukan somad. Somad itu nama Allah. Al-ahadus somad. Nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba Dia. Jadilah kita menjadi hamba Allah. Maka nama yang paling bagus adalah hamba yang menisbatkan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Razak, termasuklah Abdus Somad. Menghambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri pada uang. Nanti uangnya hilang, kita akan sesat. Jangan hambakan diri pada manusia. Nanti manusianya mati, kita kecewa. Jangan hambakan diri pada kuasa. Nanti kuasanya sirna, kita pun ikut hilang.
hambakanlah diri kepada Dia yang tak akan binasa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak mengantuk, tak tidur. Kullu man 'alaiha fan, semua di atas muka bumi binasa, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tapi ada Dia yang tetap kekal abadi. Maka hambakanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempertemukan antara ruh dengan jasad. Kapan itu prosesnya Pak Ustaz? Ibu bertemu dengan bapak. Bu, ya, dulu ibu ketemu dengan bapak di mana? Salah sambung Pak Ustaz. Salah sambung dia bilang. Padahal pertemuan itu tidak ada yang tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum azwajan, ketika diciptakannya untuk kamu pasangan hidup. Maka anggaplah suami ibu itu adalah ayat. Ini kan ayat Pak Ustaz. Ini ayat yang tersurat, ini ayat yang tertulis, tapi ada ayat yang tak tertulis. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, ayat-ayat. Istri ayat bagi suami, suami ayat bagi istri. Kalaulah bapak memandang istri itu sebagai ayat, tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami menempeleng istrinya, menendang, menyipak, mencaci maki. Kenapa? Istri itu adalah ayat. Tak akan ada istri yang mengancam suami. Abang mau kemana? Ke Jakarta. Berapa hari? 3 hari. Jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam, awas. Karena suami adalah ayat, tapi dia bukan ayat yang tersurat. Allah menyebut dia wa min ayatihi. Maka suami-suami yang menyepelekan istri, pulang dari sini nanti, oh kau wahai ayatku. Apa judul kita malam ini? Ayat-ayat cinta. Masya Allah, so sweet. Apakah di situ ketemunya antara roh dengan jasad? Bukan. Bukan saat ibu bertemu dengan bapak. Lalu kapan berjumpanya ruh dengan jasad? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah air. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Air tadi mengkristal, berubah menjadi darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Air, darah, menempel di dinding rahim, macam pacat, macam lintah. Maka disebut dia dengan alaqah. Dia makan dari saripati makanan ibunya, menempel di dinding rahim. Lalu kemudian setelah itu berubah dia menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu kemudian menjadilah dia makhluk yang sempurna bernama manusia. 40, 120 sama dengan 4 bulan usia kandungan, siap sudah menerima roh. Thumma yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa roh. Masuklah roh saya ke dalam perut mak saya. Kebetulan mak saya orang Melayu, maka saya pun jadi orang Melayu. Nak kemana? Masuklah roh bapak ke dalam perut orang Minangkabau di Sumatera Barat. Begitu lahir, bawa ang kini. Masuk roh ibu ke dalam perut orang Jawa. Begitu keluar, pripun kabari api, wis perang-perang dino orang betul, wis ngelur ngedul ngetan. Lupa, mau Jawa, mau Batak, mau Sunda, itu semua prosesnya sama, bahwa dia dikirim yursalul malaku, malaikat dikirim membawa roh. Jadi jangan bayangkan roh itu gentayangan. Mau masuk perut siapa nih ya? Kan begitu. Roh itu sudah ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut perempuan masing-masing.
Jadi kalau ibu paham tentang proses ini, tidak ada seorang ibu yang malu mengakui anaknya walaupun cacat. Kau bukan anakku, kau anak setan. Kenapa? Karena ini hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang anak tidak akan ada yang menolak ibunya. Kenapa? Ini bukan aku yang memilih. Mak, aku tak pernah memilih engkau. Allah lah yang sudah memilihkan aku menjadi anakmu, dan engkau adalah ibu. Begitu. Jangan bayangkan, ini akidah, ini keyakinan. Sekarang banyak orang kita malu mengakui emaknya. Datang anak sekolah Idul Fitri, datang bertamu ke rumah. Itu siapa? Makmu ya? Enggak, pembantu. Oh, dia malu mengakui ibunya. Dia mau emaknya itu hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih. Tiba-tiba emaknya hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Dalam Islam ini takdir. Makanya ada 6 rukun iman. Antu'mina billah, percaya kepada Allah. Wa malaikatih, percaya malaikat. Wa kutubih, percaya kitab. Wa rusulih, percaya rasul. Wa bil yaumil akhir, percaya hari kiamat. Wa bi qadri khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Apa itu takdir baik? Ketika ditakdirkan bertemu ruh dengan jasad, masuk ke rahim orang kaya, masuk ke rahim alim ulama, masuk ke rahim istri pejabat. Itu takdir. Masuk ke rahim fakir miskin, masuk ke rahim WTS, masuk ke rahim Konghucu. Itu juga takdir. Tapi kita tidak menolaknya. Yang penting cari akidah yang benar. Nanti jangan lupa tanggal 31 kita bedah buku dengan Felix Xiao. Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu, ini nama orang Cina, Xiao. Kalau somat Islam, masuk dia ke dalam perut orang Cina, kafir. Tapi kemudian setelah berdebat 9 jam, dia menemukan kebenaran. Dia memilih Islam. Masuknya dia ke dalam perut orang kafir itu takdir. Allah yang memilihkan. Kau masukkan ke dalam perut orang kafir. Tapi setelah sampai ke dunia, kita diberi pilihan. Kau mau jadi kafir apa mau jadi beriman? Ingat, memahami takdir, kalau salah-salah nanti orang sesat. Yahya Waloni, Ustaz dari Sulawesi Utara, masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, Kristen. Itu takdir, tak bisa mengelak, tak bisa dia minta. Dulu malaikat itu bukan datang bawa kertas multiple choice A, B, C. Mau masuk ke perut siapa? Islam, Konghucu, Kristen. Itu takdir. Tapi setelah sampai ke alam nyata, kuliah sampai doktor, jadi rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mencari Islam. Ada satu roh dikirim dari alam arwah, masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara. Kalau Tapanuli Selatan, Nasution, Siregar, Lubis masih Islam. Masuk ke Tapanuli Utara, siapa dia? Ustadz Nababan, kafir. Tapi kemudian dia mencari kebenaran. Setelah dewasa akil balik, menemukan Islam. Ini pilihan. Mau jadi baik atau tak baik. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, diberikan jalan yang buruk, wa taqwaha, jalan yang takwa. Pilih jalan mana? Saya senang malam ini ketemu dengan anak-anak muda yang memilih jalan takwa. Tentu malam ini ada yang dapat 2 SMS. Datang SMS 1, hadirilah tabligh akbar halal bihalal musalla al mubarakah. Tak lama sesudah itu datang SMS kawannya, ayo pesta narkoba yuk, aku yang bayar, gratis loh. Atau paling tidak, atau tidak narkoba, ayo nyanyi di karaoke yuk, agak 5 lagu aja, aku yang bayar. Dilema, mau pilih mana? Alhamdulillah, dia pilih takwa. Aku tolak maksiat, aku pergi ke al-mubarakah. Maka dia pilih. Terus gimana pesta kita? Nanti habis al-mubarakah aku datang ke sana. Jangan.
Itu namanya mencela-mencela, tidak istiqomah. Alhamdulillah, saya senang malam ini. Yang anak muda ada, yang anak kecil ada. Anak kecil ada, anak muda ada. Kadang saya ceramah di masjid itu isinya orang-orang yang udah diintai Israel aja semua. Tapi malam ini semuanya hadir. Umpah ruah. Orang menyangka musola itu tak ada jamaah. Masjid besar, malah jamaahnya setengah saf. Batuk-batuk pula lagi semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayat 1 batuk 2. Tapi masjid musholla kita Masya Allah, ini nikmat besar. Memilih, makanya di antara doa, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Berikan taufikmu kepada kami ya Allah, supaya sejalan antara keinginan kami dengan keinginanmu. Kami inginnya nonton TV, engkau ingin kami sholat isya berjamaah, kami lawan TV, kami berhasil. Ibu-ibu yang hadir malam ini yang berhasil melawan. Bayangkan berapa banyak yang di rumah sedang berada di depan kota ajaib. Menengok apa? Utaran. Tahu jadwalnya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya mau bercerita yang menggerakkan tangan, kaki, mata, telinga. Itu adalah roh yang dititipkan di dalam jasad. Begitu roh masuk ke dalam jasad, menyala seperti baterai dalam HP. Hidup dia. Ini HP ini hidup, bisa merekam. Ini alat hidup, bisa merekam. Ini mikrofon ini hidup, bisa mengeluarkan suara. Andai tidak ada rohnya, mati dia. Saya tak bisa ceramah, tak bisa dengar. Maka hidup. Bapak mau tak punya HP canggih, namanya Note 9. Orang baru Note 5, ini udah Note 9. Bagaimana canggihnya Note 9 itu Pak Ustaz? Belum lagi dipencet, teringat Ustaz Abdul Somad, langsung muncul nomornya. Canggih, tapi tak hidup. Mau punya HP canggih, tak hidup. Laptop, mantap laptop, limited edition, dicetak cuma 3. Satu di Australia, satu di Jepang, satu di pasar bawah. Begitu dibuka, tak tahu cara menghidupkannya. Gimana nih? Telepon teknisi, Pak tolong datang, laptop yang baru dibeli tak hidup. Kata dia, memang 3 di dunia, satu Jepang, satu Australia, yang 2 itu hidup, yang sini memang tak hidup. Mau tak punya laptop tak hidup? Begitu jugalah orang yang rohnya itu mati. Roh mati bukan berarti dia mati. Rohnya itu tidak ada cahaya ilahi di dalamnya. Roh pecandu narkoba, roh pezina, itu rohnya sedang mati. Maka kalau kita kasihan sama dia, kita harus hidupkan rohnya itu. Bagaimana menghidupkannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubat nasuha. Ketika taubat nasuha, maka connectlah dia lagi, cas, hidup balik. Subuh dicas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung hidup kan? Itu kan lagi. Coba tak dicas, mana dia hidup? Zuhur, hayya 'alas shalah, cas lagi. Asar, cas lagi. Tenggelam matahari, cas lagi. Tapi itu hanya baterai, tak cukup baterai, pakai power bank. Ada tambahan, itu amalan-amalan sunnah, qabliyah, ba'diyah. Nah, ini amalan-amalan sunnah. Ada orang HP-nya tak mati-mati. Canggih, tak pakai power bank, enggak. Tapi dari tadi bawa ransel kemana-mana. Rupanya baterai Yuasa adalah. Tak mati-mati, sebulan hidupnya. Baterai aki kol diesel dia bawa. Jadi batin ini mesti hidup dicas terus.
Bapak tua apa tuh menunduk aja di masjid? La ilaha illallah. Dia sedang mengecas rohnya agar tetap hidup. Mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kalau ditanya siapa itu orang mati? Orang mati adalah orang yang sudah disolat jenazah. Orang mati adalah orang yang tidak bisa merespon. Orang mati adalah orang yang sudah dikubur. Bukan. Orang mati adalah orang yang putus koneksi dengan Allah. Itu mati. Berapa banyak sebenarnya kita sekantor dengan orang mati. Yang paling mengerikan, satu tempat tidur dengan orang mati. Bapak yang punya istri tidak berzikir, itu sudah berapa lama kawin sama mayat. Maka jangan heran istrinya mayat, anaknya hantu. Tidak berzikir. Maaf cakap. Ini tak layak diceramahkan, tapi karena masalah kaji. Kenapa orang sebelum hubungan kelamin berzikir, baca doa? Jangan sampai dia berhubungan dengan mayat. Kenapa waktu bangun tidur langsung ingat? Begitu bangun, connect langsung. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Supaya jangan sampai mati. Masuk kantor mayat, direktur mayat, pejabat mayat. Jangan heran keputusannya pun keputusan mayat. Bagaimana supaya kita jangan mati? Bukan makna mati meninggal dunia, itu mati meninggalkan dunia. Dia hidup, berjalan, tapi dia mayat yang berjalan karena dia putus kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lajang-lajang jangan menikah dengan mayat. Yang gadis-gadis jangan menikah dengan mayat. Tidak ada gunanya. Banyak perempuan kaya, mobil besar, rumah besar, gelang emas besar, meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pak Ustadz, suami saya nggak sholat. Nggak sholatnya sekarang atau dari dulu? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustadz. Loh, kok bisa nikah sama orang nggak sholat? Memang saya pun dulu juga nggak sholat. Dia iblis, saya setan. Maka kami ada jodoh. Tapi setelah dalam perjalanan hidup saya menyadari hidup ini mau kemana. Saya sudah nanya ke suami saya, mau dibawa kemana hubungan ini bro? Tapi dia tak peduli Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Penyesalan datang terlambat. Memanglah penyesalan selalu datang terlambat. Mana pernah orang nyesal duluan? Nyesal aku semalam. Terlambatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, berapa lama roh dalam jasad ini Pak Ustadz? Sementara Israel datang menjemput. Tadi ketika saya katakan sudah banyak yang diintai Israel, tentu ada yang sakit hati, yang sudah merasa tua tersinggung dengan cakap Ustaz Abdul Somad. Kalau dia pahami hakikat nyawa umur hidup, dia tak akan tersinggung dengan cakap Abdul Somad. Kenapa? Karena Israel datang tidak melihat akte kelahiran. Apa kata pepatah Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Yang tua jangan tersinggung. Coba tengok pokok kelapa, pandang ke bawah, apa yang jatuh? Jangankan kelapanya, mumbangnya pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang belum sempat tua, jatuh. Jangankan mumbangnya, mayangnya pun jatuh. Jadi cerita masalah umur ini bukan orang tua saja. Orang tua yang diprediksi meninggal tak mati-mati. Anak muda yang katanya sehat walafiat malah pulang tinggal nama. Yang sudah diponis dokter mengatakan, Bapak umurnya tak panjang lagi Pak, jangan jauh-jauh dari rumah, nanti jenazahnya payah ngurusnya. Malah sampai hari ini hidup. Makanya jangan tambah rukun iman jadi 7. Ini banyak orang rukun imannya 7. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Pak dokter jangan tersinggung. Saya masih ke dokter, istri saya masih ke rumah sakit, anak saya masih saya bawa ke rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat anak, ingat Zainab.
Tapi bukan berarti iman saya rusak. Itu hanya ikhtiar, usaha. Ada usaha. Ini air minum untuk Pak Ustadz. Ya, memang dibuatkan untuk saya. Seumur-umur ceramah baru ini dikasih 2 pakai jeruk saja. Biasanya air putih aja. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya tidak ada usaha. Ini punya Pak Ustadz, ya. Ini untuk Pak Ustadz, ya. Ini ditakdirkan untuk Ustadz, ya. Ada usaha. Tangan diulurkan, dibuka, diangkat, diminum, diteguk, ditelan. Jangan karena sudah takdir tak ada usaha. Ini punya Pak Ustadz, ya. Tak Ustadz minum. Kalau memang untuk aku, masuk juga ke mulut. Ini bisa. Ada usaha. Itu apa namanya? Mengango. Ada ikhtiar. Ada al-kasbu namanya, usaha manusia untuk meraih nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut dengan ujian itu adalah ketika roh bersemayam dengan jasad. Tapi efek negatif jumpa roh dengan jasad ini muncul negatif-negatif. Ada positifnya, ada. Positifnya apa? Kita hidup. Positifnya apa? Banyak. Tapi negatifnya muncul. Apa negatif? Muncul namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa Pak Ustadz? Ingin yang pertama, ingin makan. Makanya janin itu makan. Ibu jangan puasa ya bu, kata Pak Dokter Puskesmas. Memangnya kenapa Pak Dokter? Kalau ibu puasa nanti anaknya lemas karena dia makan. Oh, anak saya makan? Iya. Apakah dia mengunyah Pak Dokter? Enggak, giginya belum ada lagi. Anak itu di dalam tidak mengunyah, tapi dia makan dari plasenta, tali pusar itu masuk dia ke dalam. Oh begitu ya. Ibu jangan puasa ya bu. Makanya banyak pertanyaan jamaah, Pak Ustadz, ibu hamil menyusui gimana ganti puasanya Pak Ustadz? Kenapa dia dilarang puasa? Karena anaknya makan. Ketika roh berjumpa dengan jasad, muncul hawa nafsu. Hawa nafsu pertama namanya makan. Apakah dia minum? Sepaket. Makan dengan minum. Nah, menyikapi makanan ini manusia terbagi dua. Yang sebelah kanan, ekstrim kanan, tak mau makan. Ayam haram, kambing haram. Tak mau makan ayam, tak mau makan kambing. Karena kata dia kambing itu berdarah. Darahnya itu membangkitkan libido seksual. Saya tak mau makan kambing Pak. Nanti kalau saya makan kambing bawaan saya mau nando aja. Saya tak mau makan sate kuda Pak. Nanti kalau saya bawa makan sate kuda bawaannya mau menyipak aja. Jadi makan apa? Makanannya sayur. Sayur itu bahasa Inggrisnya vegetable. Orang yang makan sayur aja namanya vegetarian. Restorannya di Jalan Sudirman. Sebelum flyover belok kanan. Loh, Ustaz tahu? Tahu. Pernah lewat situ? Pernah masuk. Makan? Enggak, nengok aja. Di situ ada rendang. Rendang apa nih? Rendang tahu. Di situ ada masak kecap macam ayam. Ini apa ini? Semur. Semur apa? Semur jamur. Makanannya sayur aja. Maka bawaannya mau mati. Yang makan di situ 3 orang vegetarian. Biksu, biku, pastor. Ustadz tak ada. Ini ekstrem kanan. Dia tak mau makan sembarangan. Yang satu lagi ekstrem kiri, lawan dari ekstrem kanan. Kalau yang ini tak mau makan daging, ini kebalikannya, semua dia makan. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Semua yang merayap halal dimakan, kecuali kereta api, itu pun karena besi. Kalau lunak dikunyahnya juga habis. Restorannya ini di dekat terminal akap, B1, B2. Yang B2 itu menggunggung dia, Raja Gunggung. Makanya mereka kalau menengok ada truk melanggar anjing, kalau ada truk ditabraknya anjing, kita kan jijik. Mereka enggak, menengok anjing mati, menetes air liur. Kalau dipanggang enak nih gitu. Hotdog
hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Semua dimakan. Kalau yang ekstrem kanan, daging haram. Ekstrem kiri, semua daging halal, dimakannya semua. Nah, itu hawa nafsu. Di mana Islam? Islam di tengah. Islam tidak mengharamkan daging, tapi Islam tidak menghalalkan semua. Kulu, makanlah, silakan makan. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Makanlah. Makanya tadi pagi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Asal sudah agak-agak kenyang, berhenti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi makan, Pak Ustaz. Makan. Banyak hadis menyebut Nabi makan. Beda Nabi makan dengan kita makan. Sikit aja. Kalau Nabi itu makannya sikit. Kalau kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Jadi makan. Pagi makan, jam 9 makan. Duduk depan TV topless. Sudah habis isi topless itu dikunyah. Beda. Kata Quran, innal mubazzirin, orang-orang yang berlebih-lebih, kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Setan kalau sudah nengok orang makan berlebih, apa kata setan? Hai bro, dipanggilnya pasukannya, setan-setan yang lain, jangan goda dia. Kenapa? Kau saudara awak, this is my brother, ini saudara, iki sedulurku iki, kata setan. Jangan kau ganggu dia, ini saudara kita, alak kita sesudena. Jangan kau ganggu lagi, ini saudara kita. Innal mubazirin, orang mubazir, kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Maka kita dilarang makan berlebihan. Yang mau dimakan apa? Makanlah. Bagaimana cara memakannya? Sembelih. Bismillah. Yang putus mesti dua. Satu urat nafas, satu urat makan. Rupanya dia tak belajar ilmu motong. Ditengoknya orang motong, dia motong pula. Putus urat makan, urat nafas tak putus. Begitu tali sapi dilepas, sapi tegak lagi. Kenapa nih? Ini nampaknya sapi kerasukan jin. Mana pula jin masuk ke sapi? Jin pun udah mengatakan, tak ada aku masuk-masuk ke sapi, kalian aja yang tak pandai motong. Makanya mesti motong tu ada tukang potong yang punya ilmunya. Yang satu lagi punya ilmu motong, paham dia motong, cuman dia tak tahan. Begitu menengok darah tumpah, mabuk dia. Akhirnya sapi tak mati, dia mati. Makanya masalah motong ni syaratnya dua. Satu berani, yang satu berilmu. Berani tak berilmu, sapi tak mati. Berilmu tak berani, dia mati. Mabuk darah. Nah, lalu kemudian dipotonglah. Setelah dipotong, makanlah. Matinya karena darahnya habis. Darah Abdul Somad ini 3 liter. Kalau sempat tumpah habis 3 liter, mati. Ayam itu pun begitu dipotong. Tapi di Pekanbaru banyak ayam itu mati bukan karena dipotong. 1 tong ayam mati. Ada ayam mati karena masuk air panas. Begitu sikit saja, ditekuk lehernya itu, ditekuk leher, potong sikit, masuk ke air panas, menggelegak air masuk. Kita tak tahu. Makanya kadang dibuka ayam itu biru-biru dagingnya. Apa itu yang biru? Darah menggumpal, tak habis keluar. Itu banyak ayam mati tertimpa. Tak sebut nama Allah, tak tidak. Mana bisa nyebut nama Allah? HP di sini, rokok di sini. Ya sebentar. Itulah yang awak makan. Yang mati di atas itulah cuman yang mati asli normal. Kalau di Mesir kita beli ayam tidak ayam mati. Pergi ke tempat jual ayam, kita tunjuk haza wa haza. Saya mau ayam ini, ayam this chicken. Saya mau ayam ini. Langsung dipotongnya. Bismillah. Kita tengok mati. Setelah mati baru. Tempat kita enggak, kita beli ayam mati. Luar biasa. Makanya kita mesti ekstra hati-hati masalah makanan.
Kulu makanlah. Huriman alaikumul maitatu, jangan kamu makan bangkai. Bangkai itu apa? Yang tak sempat dipotong. Semua yang tak sempat dipotong bangkai. Suatu hari jamaah nelpon saya, suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya memotong kambing yang ditabrak bis Pak Ustaz? Di mana nih? Di tepi jalan. Cepat sebenarnya. Apa yang langsung potong? Potong. Setelah dipotong baru saya ingat, yang kalian potong itu kambing siapa? Lupa pula saya nanya. Astagfirullah. Saya takut jawabnya lama, nanti kambing itu mati. Pak Ustaz, apa hukum motong kambing yang ditabrak bis? Cepat potong, cepat potong. Kambing siapa itu? Kalau kambing kita, tabrak potong. Bismillah. Halallah dia dimakan. Wadamu, jangan makan darah. Huriman alaikumul maitatu, jangan makan bangkai. Wadamu, darah. Makan darah. Dipotong kambing, di lehernya ditampung piring mangkok. Darahnya dijemur. Darahnya dijemur. Lalu kemudian nanti ditoco. Apa ini? Ini namanya ati leher. Apa ati leher? Darah itu bakteri, kuman semua isinya. Dan sekarang na'udzubillah ada sosis darah. Darah segala darah, darah sapi, darah babi, darah kambing, lemak-lemaknya dicampur dengan tepung terigu, dimasukkan lalu dibuat jadi sosis, dicetak, makan. Yummy. Najis. Hati-hati. Makanan yang haram-haram ini disuap ke mulut dengan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lalu kemudian berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak, lalu menjadi berpikir di dalam otak. Jangan heran otaknya otak. Payah mau menyebutnya. Bawaannya mau menyeruduk aja. Kenapa? Gara-gara itu masuk ke dalam badannya. Makanya ada di dalam makanan itu label halal. Patutlah Ustaz tak mau minum dari tadi, karena tak ada label halalnya ya. Ini tak perlu pakai label. Ini husnuzan. Kita masuk ke rumah makan, tak perlu tanya, ini ayam goreng mana label halal? Asal sudah ada di situ Minangkabau. Minangkabau Islam. Ada lo foto inyek saliah. Lah kurang awak warna tu halal. Minangkabau tu Islam. Karena setiap Minangkabau pasti Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Tadi mah ang Payakumbuh, agama Kristen, kabau ang. Minangkabau tu Islam. Kita orang Melayu pandai baca Quran gara-gara orang Minangkabau lah. Kalau tak ada orang Minangkabau tak pandai kita baca Quran. Macam mana baca Quran dulu Ustaz belajar? Alif di atas, alif di bawah, iya alif di depan, di atas. Kalau orang Indonesia dari Jawa, andai guru ngaji dari Jawa, alif di atas A lah. Apa di atas disebut? Di atas. Karena itu dari Minangkabau guru-gurunya. Nah, bapak yang tersenyum berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu dia itu. Anak sekarang belajarnya bukan pakai itu. Mereka belajar pakai Iqra. Iqra itu dari Yogyakarta, wong Jawa. Patapa, pasaba. Pasaba, pasawak juga. Artinya apa? Ini suku berasimilasi, berbudaya, merantau dan membawa ajaran, pelajaran cara membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu wa ma akala sabu. Binatang tersepit, binatang tertanduk, binatang patah, mati gara-gara itu. Diterkam singa. Ada kijang rusa, diterkam singa, tak sempat dipotong, mati gara-gara diterkam singa. Haram dimakan, tak sempat dipotong. Wa ma zubi'a 'alan nusub, binatang yang disembelih untuk sajen.
sajen berhala. Hai pokok yang rindang, inilah kami persembahkan ayam 3 ekor, sapi 1, kambing 1, supaya tolonglah selamatkan kami dari gangguan hantu, segala hantu jembalang tanah. Haram, dagingnya tak boleh dimakan. Maka memotong itu bismillah, dengan nama Allah. Makanlah halalan thayyibah. Ini masalah makan. Standar makannya apa Pak Ustaz? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Tadi kita segak solat itu tegak tulang belakang. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad bisa tegak tulang belakang? Karena tadi dia makan. Kalau tak makan mana bisa tegak? Asal duduk jatuh. Asal duduk jatuh. Maka kalau ada yang udah nampak jatuh, itu tak makan, jatuh. Maka kalau bapak nampak kawan makan banyak, jangan kita marah sama dia. Begitu juga ibu tak boleh marah sama bapak, jangan makan banyak-banyak. Bapak kenapa makan banyak? Bu, aku kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini kata Pak Ustadz tadi kan untuk menegakkan tulang belakang. Jadi dalam Islam itu apa maknanya? Makan itu ibadah. Karena tujuan makan menegakkan tulang belakang. Kalau tulang belakangnya sudah tegak, Allahu Akbar. Semua tujuan ibadah. Solat. Ya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba pada hari kiamat. Abdul Somad kalau mati, apa yang pertama kali ditanya malaikat? Apa ada ditanya malaikat? Hai Abdul Somad, dulu sebelum mati golongan 4A apa 3C? Hai Abdul Somad, S2, S3 apa postdoktoral? Yang ditanya adalah sholatuhu. Jangan sampai bolong subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi di samping itu ada yang sunat-sunat. Yang paling tinggi sunat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Ada lagi di bawah itu 6 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar. Saya pernah diundang di salah satu masjid di Simpang 3. Pak Ustadz, ya nanti Ustadz ceramah ke masjid kami, insya Allah. Judulnya 2 rakaat sebelum maghrib. Aneh judulnya. Biasanya ceramah dengan semangat nuzul Quran. Mari kita tingkatkan mengkaji dan memahami isi kandungan kitab Allah. Dengan semangat halal bihalal, mari kita pererat silaturahim. Ini judulnya aneh. Pengajian Ustadz malam ini judulnya Qobliyah Maghrib. Rupanya berkelahi di situ antara masyarakat. Yang satu mengatakan tak ada Qobliyah Maghrib, yang satu mengatakan ada Qobliyah Maghrib. Untuk menyelesaikan masalah ini diundanglah Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi apa-apa yang sedang berkelahi gara-gara Qobliyah Maghrib. Pak Ustaz, sebetulnya ada apa tidak Qobliyah Maghrib ini? Saya pun mau jawab, ini mengatakan tak ada, ini mengatakan ada. Matanya sudah tajam macam pisau. Mana jawabnya ini? Maka Ustaz mesti menjawab sesuai dalil. Dalil pertama, ma min mafrudatin, setiap salat fardu pasti didahului 2 rakaat. Salat maghrib itu salat fardu apa salat sunat? Salat fardu. Setiap salat fardu didahului 2 rakaat. Berarti ada 2 rakaat sebelum maghrib. Dalil kedua, baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Salat maghrib itu ada tak azan iqamatnya? Ada. Berarti antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Yang ketiga, Nabi melihat sahabat solat qobliyah maghrib. Walam ya'murna walam yanhana. Nabi tak menyuruh kami, Nabi tak melarang kami, tapi Nabi membiarkan kami solat. Itulah dalil-dalil bahwa qobliyah maghrib itu ada. Kenapa sebagian mazhab Syafi'i tidak membuat qobliyah maghrib? Mereka khawatir maghrib waktunya pendek. Gara-gara orang qobliyah habis waktu maghrib gara-gara qobliyah maghrib. Udah mau iqamat, tunggu dulu, ada orang lambat. Udah mau iqamat, tunggu dulu.
Dah mau iqamat, tunggu dulu. Yang terlambat ni tak pula tanggung-tanggung RW. Mohon maaf Pak RW. Ketua masjid, pengurus, mau iqamat takut. Maka solusi jalan tengah setelah saya jelaskan, solusi win-win solution tentang qabliyah maghrib, tempel stiker 5 menit setelah azan iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Begitu 5 menit setelah azan langsung iqamat. InsyaAllah waktu maghrib tidak akan habis. Yang mau qabliyah dapat, yang solat maghrib tak ketinggalan. Itu jalan tengah tentang masalah makan. Habis makan tegak tulang belakang, habis itu solat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustadz, makan ini kapan munculnya? Ketika roh jumpa dengan jasad. Ketika roh keluar dengan jasad, berhenti makan. Pernah Bapak Ibu nengok jasad terbujur diselimuti pakai kain panjang, tiba-tiba besok pagi minta lontong sayur? Tak ada. Makanya kalau bapak itu selalu minta makanan macam-macam, Bu, besok masakkan pecel lele, Bu, besok masakkan urap, Bu, besok masakkan rendang. Sabarlah, sementara ruhnya belum keluar. Nanti kalau sudah ruhnya keluar, menetes air mata ibu. Kenapa mama nangis? Andai papahmu masih hidup, akan kumasakkan dia segalanya. Terlambat, Bu. Kalau mau masak, masaklah yang enak-enak sekarang. Tapi malah sekarang ini ibu sudah masak enak, dia malah tak bisa makan. Makanlah Pak, masakan sudah ada, rendang kambing ada, gulai jengkol ada, sambal petai ada. Makanlah Pak. Aku tak bisa Bu, dokter sudah memvonis kamu cuma bisa makan rebus kentang, gak pakai garam. Begitu tensi hidup ini. Artinya apa? Masalah makan ini, makanlah. Nafas harus ada bagiannya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Itu pembagiannya. Ini orang sampai tak ada tempat untuk air dan nafas. Kadang air banyak sampai nafas tak bisa. Macam megap di Sungai Siak. Maka kita normal-normal saja. Jangan pula sampai tak makan. Ada orang tak makan, kata dia, asumu wala uftir, saya akan puasa terus, saya tak mau makan. Nabi datang, Nabi marah. Kata Nabi, ana akhsyakum wa atqakum, aku orang paling takut sama Allah dan aku orang paling takwa pada Allah. Tapi aku puasa, tapi aku juga makan. Aku tidur, tapi aku juga tahajud malam. Aku juga punya istri. Maka kalau ada anak lajang, nah, kamu nikah kapan? Izinkan aku beribadah kepada Allah ya. Aku tak akan menikah untuk selamanya. Jangan, tak boleh. Yang lajang-lajang menikahlah. Pak Ustadz, kawan saya ini Pak Ustadz, kalau ada anak gadis dia tak tertarik. Terus kalau ada anak lajang baru dia tertarik. Wah, ini bahaya nih. Itu namanya LGBT, lesbi, gay. Nah, ini tak boleh. Maka dalam Islam itu dilarang, perbuatan itu diharamkan. Nah, muncul hawa nafsu yang kedua. Zuina linnasi hubbus syahawat. Makan. Makanan tadi berubah menjadi zat energi vitamin, menjadi libido seksual. Muncul keinginan. Apa namanya? Hubbus syahawat. Syahawat minan nisa. Surat An-Nisa. Apa itu nisa? A woman, perempuan. Laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Itu normal, manusiawi. Jangan sampai salah kaprah. Nah, masalah perempuan ini pun terbagi dua. Yang sebelah kanan, perempuan kata dia haram, tak boleh menikah, maka mereka tidak menikah. Pastor, biku, biksu tidak menikah. Itu yang pendeta Buddha yang gundul, itu tak menikah. Karena bagi mereka perempuan itu hanya membuat lupa kepada Tuhan. Salah satu pendeta melawan. Masa saya nggak boleh nikah? Maka dia unjuk rasa, protes. Namanya Martin Luther.
dari Jerman. Martin Luther melawan, kata dia ini tidak betul ajaran, saya harus nikah. Maka dia protes. Karena terlalu banyak protes-protes, dipanggillah agama dia itu Kristen Protestan. Makanya pendeta Katolik tak nikah, tapi pendeta Protestan nikah. Gara-gara protes-protes. Maka bapak jangan banyak protes, nanti dipanggil Protestan. Nah, kelompok kanan ini tak mau menikah karena bagi dia perempuan itu hanya akan menjadi penghalang antara dia dengan Tuhan. Sebaliknya kelompok kiri ini lawannya. Asal nampak perempuan cantik, punya dia. Bantai, hantam kromo, riba sudi, bantai saja. Lalu Islam itu di mana posisinya? Islam di tengah. Fankihu, menikahlah. Ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna, 2 orang. Wasulasa, 3 orang. Waruba, 4 orang. Tapi ayatnya jangan dipotong, itu masih koma. Nah, ada kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, cukup 1 saja. Makanya nanti malam kalau tahajud kebetulan bapak jadi imam, ibu hati-hati dengar ayatnya itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allahu akbar. Bila saya solat tanya si ibu, maksud Allah itu kan ada kelanjutannya. Kenapa tak disambung? Tak lu ingat tadi ayat. Maksud dia di rakaat ketiga nanti. Waladdallin, amin. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersakup adil, fawahidah. Marah pula dia nyebut. Allahu akbar. Itulah kalau istrinya paham Al-Quran, dia bisa kritis. Tapi istrinya tak mau mengaji. Asal suami ngaji dia tak mau. Sampai doa suaminya pun dia tak tahu. Allahumma rzuqni zaujatan saniyah. Amin. Ya Allah kasihlah hamba bini 1 lagi. Amin. Makanya ibu kalau mengaminkan doa bapak hati-hati. Nasalamin, nasalamin, nasalamin. Itulah makanya rajin-rajin ikut mengaji, biar paham dia apa bunyi ayat, apa bunyi doa. Nah, ini enggak, orang mengaji dia pergi ke mall SKA. Rupanya yang diaminkan doa. Oh, keluar ibu itu langsung. Ah, bercanda. Nah, lalu masalah perempuan ini, dalam Islam itu perempuan bukan dihina, direndahkan. Gara-gara perempuanlah saya tak masuk surga. Salah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Laki-laki yang sudah menikah itu imannya sudah setengah. Jadi menyempurnakan iman macam mana Pak Ustaz? Falyattaqillaha fi nisfil baqi, setengah lagi takwa. Setakwa-takwanya anak lajang itu imannya baru 50%. Maka menyempurnakannya apa? Menikahlah. Ya ma'syaras syabab, wahai para anak muda, falyatazawwaj man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Kalau sudah menikah pandangannya nunduk. Kawan saya Pak Ustaz udah nikah nengok bini orang aja, itu berarti memang bawaan gatal. Kalau kau jumpa perempuan di tengah jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain sedikit. Itu kata-kata ulama. Maka jangan yang tidak-tidak. Datang seorang anak muda mengadu, Syekh, ya,
Ada yang mau kuceritakan, tapi aku mau empat mata, aku tak ingin didengar orang. Ini masalah pribadi. Ceritakan wahai anakku. Dulu sebelum aku menikah, aku lihat istriku ini cantik sekali. Tapi setelah menikah, aku lihat dia biasa-biasa saja. Apa kata Tuan Syekh? Andai kau nikahi 100 perempuan, maka akan kau nampak 101 yang lebih cantik. Siapa bermain? Zuina lahum su'u a'malihim. Setan sedang mempermainkan. Maka muncullah pepatah, subur rumput di rumah lebih subur rumput tetangga. Itu apa itu? Orang yang suka memperhatikan perempuan lain. Makanya kalau ngaji di masjid, di mushola, laki-laki tak bisa nengok perempuan. Kenapa? Dipasang tirai. Tirai ditutup, tirai dibuka, bapak tetap juga tak bisa nengok. Kenapa? Bapak di depan, perempuan di belakang. Bapak tak bisa nengok, Ustadz bisa. Tapi Ustadz jaraknya jauh, saya pun jauh. Ini tak nampak jelas betul. Tak nampak mana gadis, mana nenek, sama gitu. Nah, makanya dalam Islam itu diajarkan menikah. Tapi menikah bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Kalau tak sanggup adil. Tapi Islam itu peduli pada orang. Karena manusia ini punya nafsu, dan nafsunya itu macam tangan. Ada nafsunya memang rendah, ada nafsunya sedang, ada nafsunya tinggi. Ini ekonomi, ini VIP, ini VVIP. Ini tinggi, nafsunya 300 tenaga kuda. Dia tak bisa. Maka kalau yang begini ini mau tak mau dosisnya ditambah. Makanya macam kita naik pesawat, ladies and gentlemen, all our passenger, semua penumpang pesawat, di pintu Anda ada sebelah kanan pintu tangga. Ini pintu naik dan turun. Naik dari pintu kanan, turun dari pintu kanan. Tapi andai pesawat ini meletup dan meledak masuk jurang, maka ada pintu sebelah kiri namanya emergency door. Pintu emergensi itulah poligami. Maka kalau pesawat bapak mau meledak, bukalah pintu emergensi. Tapi kalau tak meledak, cukuplah satu pintu saja. Ini keadilan Islam. Nah, yang tak boleh itu apa? Berzina. Datang seorang mahasiswa. Pak, ya, Islam itu agama yang ribet, Pak. Ribet kenapa? Mesti nikah lagi, mahar lagi, antaran lagi, resepsi lagi. Dia pakai pepatah, kalau mau makan kambing kan gak mesti beli kambing, beli sate kambing aja cukup. Maksud dia berzina. Ini sudah pernah diucapkan ke zaman Nabi. Maka dosennya menjawab dengan logika. Zaman Nabi dulu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, kupancung kepalanya, dia kasar. Kata Nabi, tenang, kamu mau berzina? Ya. Bagaimana kalau orang berzina dengan adik? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakak? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Begitu Nabi katakan itu, merah wajahnya. Si dosen ini pun mengucapkan hadis Nabi. Tadi saudara mengatakan kalau mau makan kambing gak perlu beli kambing, cukup sate kambing. Ya, artinya prostitusi yang Anda maksud. Ya, maksud Anda wanita jalang tunasusila. Ya, bagaimana kalau WTS itu adik Anda? Bagaimana kalau WTS itu anak Anda? Bagaimana kalau WTS itu ibu Anda? Merah wajahnya. Ternyata di balik nafsu ada hati yang lembut. Dia cuma mau anak orang, anak dia jangan. Dia mau adik orang, adik dia jangan. Maka kita menghormati perempuan. Kalau nampak perempuan itu adik saya, kalau mau mengganggu, bagaimana kalau adik saya diganggu orang? Kita punya anak kemanakan, bagaimana kalau anak kemanakan kita diganggu orang? Inilah ada rasa. Merasa pintar tak baik. Yang baik itu adalah pintar-pintar merasa. Merasakan kelembutan seorang perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka terkait dengan perempuan ini, man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya.
Bapak ibu yang punya 3 anak perempuan, tiket surga sudah di tangan. Yang baru 2 tambah 1 lagi. Jadi perempuan ini bukan objek seksual. Perempuan dilecehkan, dihinakan, tidak. Islam mengangkat derajat perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga ada di bawah tapak kakinya. Ummuka, ummuka, ummuka. Saya mau nasihati anak saya, kau mesti taat pada ayahmu, karena surga di bawah tapak kaki ayah. Hadisnya enggak ada. Hormatilah ayahmu nak, ayahmu, 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 emakmu cuma sekali. Rasanya tak begitu punya hadisnya ya. Ibu dapat 3 kali. Begitulah perempuan dihormati dan dimuliakan dalam Islam. Maka perempuan bukan untuk menyalurkan hawa nafsu, tapi pertemuan laki-laki dengan perempuan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas salihin. Tadi saya ceramah 8:30, sekarang 8:30, pas 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Bapak Ibu, demikianlah ceramah saya 1 jam sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. Tapi di sini masalahnya tak pula pakai botol aqua. Oleh sebab itu masalah nafsu inilah yang kita kendalikan. Nafsu perempuan tak terbendung, nikah. Nafsu makan lawan dengan puasa sunat. Nafsu apalagi yang paling berbahaya? Nafsu merasa diri lebih hebat. Nafsu makan bisa ditahan, nafsu seks bisa menikah, tapi nafsu merasa diri besar. Apa ini nafsu? Apa namanya? Takabur. Diambil dari kata kibr, besar. Takabur, merasa besar, angkuh, sombong. Alhamdulillah, jamaah al-mubarakah tak ada yang sombong. Dari mana Ustaz tahu tak ada yang sombong? Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun antara yang semeter 60 dengan semeter kurang agak ada beda sedikit. Yang tinggi di sini cuma Ustaz Abdul Somad, duduk di atas kursi. Itu pun karena ceramah. Asal habis ceramah, Ustaz duduk balik ke bawah Ustaz. Jam Ustaz ceramah sudah habis. Siapa kita merasa diri besar? Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya terakhir bertimbang 50 kilo. Itu sepatu sama peci udah ikut 50. Kalau mati Abdul Somad 50 kilo. Setan cacing-cacing tak terlalu senang nengok saya mati, karena dagingnya tak banyak. Begitu Abdul Somad mati, diiringkan jenazahnya, dibawa masuk ke liang lahat. Yang menyambut ada 3 orang, satu nyambut kepala, satu nyambut kaki, satu nyambut pinggang. Diletakkan mereka, dimasukkan ke liang namanya lahat. Setelah itu ditutup pakai papan. Lalu 3 orang tadi melumpek naik ke atas, dipakai skop, pakai cangkol. Selesai itu mereka panggil kawan-kawan, ayo kita injak makam Abdul Somad biar padat. Selesai 3 hari, 4 hari, seminggu, mulailah menghitam mata Abdul Somad. Menghitam. Yang pertama kali membusuk biji mata ini menghitam. Kadang belum mati pun udah hitam. Makanya hantu Cina itu kan hitam. Ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur potong timun letak. Besok pagi buat sambal belacan itu digiling. Ada timun, tomat. Nah, lalu setelah sebulan, maka perut yang sudah menggelembung meletus. Keluarlah ulat-ulat cacing tanah. Mereka menyerbu, dikuburkan di sini. Radius 1 kilometer keliling mencium baunya. Cacing makhluk yang tak punya mata, diteliti oleh Al-Jahiz. Kata dia, cacing tak ada matanya, tapi Allah Maha Adil. Cacing, kau tak kukasih mata, tapi hidung paling tajam. Cacing mencium.
Diciumnya, dipanggilnya kawan-kawannya, bro, ayo kita serbu, brownies baru ada, segar. Mereka berjalan cepat, dimakannya, digerogotinya, habis. Apa yang disombongkan? Yang sombong dulu mana? Petantang petenteng. Hei, wah, tentu arah, oh ngamuk. Begitu Israel mencabut nyawa, jangankan bersuara, jangankan tunjuk kiri kanan, jangankan langkah kaki, mengedipkan, membuka kelopak mata pun tak sanggup. Ini perbuatan yang paling ringan lah. Tapi begitu mati semuanya melotot. Siapa yang menutupkan kelopak mata kita? Anak yang katanya papa, papa, menengok ayahnya melotot, takut juga dia. Istri yang katanya, bang, aku bunga, kau adalah tangkainya. Oh, ibarat HP hubungan kita nih bang. Andai aku HP, kau adalah chargernya. Jangan ada power bank di antara kita. Begitu Israel datang mencabut, ditengoknya mata laki itu melotot, pura-pura dia menjauh. Takutnya aku nengok abang itu. Datanglah ustadz dari masjid. Pak ustadz, datang ke rumah ya. Papa enggak menjamkan mata. Ustadz yang dulu dibentak-bentak, ustadz dulu yang dimarahi. Kalau azan cepat, kenapa azannya cepat betul? Kalau azannya lambat, kenapa azannya lambat? Disitulah baru nampak dia rupanya yang memejamkan mata. Allahumma ighfir li fulan ibni fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, menutupkan kelopak mata pun tak sanggup. Apa yang disombongkan ni apa? Itu dia kan. Apa yang disombongkan? Tak ada yang disombongkan. Kalau anak-anak masih mau ke masjid, bersyukurlah. Ini musola tua Pak Ustadz, musola Melayu tua di tepi Sungai Siak, musola Al-Mubarakah. Nanti akan dibangun dengan terbaru di tepi Sungai Siak, kebanggaan kita. Tapi musola ini akan tetap tegak berdiri. Tahun 2040, 2050 dia tetap menjadi musola. Apakah takdir merubahnya menjadi masjid? Kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi musola ini tetap ada orang yang sholat. Siapa yang akan jadi ketua musolanya? Tuh, yang 3 orang, 1, 2, 3 anak-anak. Siapa yang akan menyiapkan makanannya? Itu yang di belakang tadi. Mereka inilah yang akan menjadi ketua musola. Mereka yang akan menelpon Ustadz Abdul Somad lagi. Ustadz Abdul Somad, ya bisa Ustadz datang halal bihalal. Kok tahu kalian nomor saya? Ada dalam catatan 2016. Sekarang sudah 2040. Tukang telepon. Nomor saya tak berganti-ganti. Nomor Ustadz tak boleh diganti. Bisa Ustadz datang? Insya Allah. Betul nih Ustadz Abdul Somad? Iya. Masih hidup lagi Ustadz? Masih lah. Insya Allah datang saya. Mereka lah bangga saya bukan main. Kenapa? Karena mereka menghidupkan musola. Saya sudah ceramah 40 menit, mereka masih serius mendengarkan ceramah. Inilah yang akan menjadikan rumah Allah ini tetap kekal abadi. Adapun kita akan kembali menghadap Allah. Selesai tamat riwayat, dunia pun kiamat, hancur semuanya. Kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan hancur. Wa idzal biharu fujirat, air sungai, air laut naik ke darat, tsunami hancur berkeping. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur bangkit hidup balik. Jadi Ustadz Somad yang udah dimakan cacing tanah tadi hidup lagi. Iya. Bisa malaikat menghidupkan? Allah menghidupkan. Dalam surat Yasin, Bapak Ibu hafal semua. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tegak balik. Ketika itulah Abdul Somad akan ditanya. Yang pertama ditanya sholat. Dan sholat itu mesti ke masjid. Pak Ustadz, ya,
Kalau saya datang ke musola, apa ada tahiyatul musola Pak Ustaz? Tak ada tahiyatul musola, yang ada tahiyatul masjid. Maka kalau di sini tetap usolli sunnata tahiyatul masjid, karena ini sebetulnya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Tapi karena tempat kita sudah ada istilah khusus surau, langgar, musola, itu tetap tahiyatul masjid. Bisa iktikaf. Kalau ada 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada Jumat, itu masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya masjid jami'. Jami' diambil dari kata Jumu'at. Kata orang Jawa Jumu'ah. Nah, jadi kalau gitu namanya tak apa-apa, tetap musola, tapi tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan di Jawa, namanya langgar. Makanya orang Jawa dilanggar tak mati. Kalau di Minangkabau namanya surau, di Malaysia surau, orang Melayu surau. Musola, surau, langgar itu tetap sholat tahiyatul masjid dan boleh iktikaf di dalamnya. Jangan dijadikan masalah khilafiyah. Pak Ustaz, saya kalau mau ke masjid jami' jauh, saya sholat di musola al-mubarakah, ya pahalanya sama 27, sama. Laki-laki sholatnya di masjid, baru dia disebut laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Ini sudah cantik bangunan. Datang kemari musola tua kita. Ini yang mau mengakapkan tanahnya dulu siapa ini? Mengarimlah pahalanya kepada mereka. Sholat selesai. Hablum minallah, bersih. Yang jadi masalah hablum minan. Dulu punya tetangga, gajinya tak dibayar, dimakan. Dulu punya tukang upah panen, dibantai. Punya tetangga sebelah, sempadan tanah, geser 5 cm. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke muka, sipak ke belakang, cakap kasar. Di dunia tak ada berani melawan dia. Bagak, kaya, hebat. Tapi begitu mati menghadap Allah, habislah semuanya. Bisakah dia ditolong dengan sholat tarawih 30 malam? Bisa ditolong dengan infak wakaf zakat sedekah? Bisa ditolong dengan zakat fitrah? Bisakah ditolong dengan sholat tahajud? Bisakah ditolong dengan iktikaf 10 malam? Tidak bisa ditolong. Maka kita mesti minta maaf. Itulah guna dibuat halal bihalal. Apa acara tadi? Halal bihalal. Isi acara halal bihalal itu apa? Entahlah, tak apa isinya, aku tidak tahu. Jadi kenapa kamu datang? Tengok orang datang, aku datang pula. Halal bihalal itu, kalau bahasa orang sekarang, substansi maknanya adalah maaf memaafkan. Kemarin kan sudah maaf memaafkan waktu sholat di Tanah Lapang. Memang sama-sama di Tanah Lapang. Yang satu Tanah Lapang Pekanbaru, yang satu Tanah Lapang Payakumbuh. Jauh. Maka sekarang jumpa. Seminggu setelah balik kampung, pulang ke Pekanbaru, kita datang ke rumah dia, dia ke rumah orang lain. Kita datang ke rumah kita, kita ke rumah orang lain. Tak jumpa. Dipertemukan dalam majelis ini. Saya ketemu dengan alim ulama, tokoh masyarakat. Selama ini kami jumpa Pak Ustadz. Jumpa kita Pak, iya. Kenapa tak ingat wajahnya? Kita jumpa di alam ghaib Pak Ustadz. Di mana itu? www.youtube.com. Hari ini jumpa kita nyata. Mamin muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan. Diparkir dah jabat tangan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Turun dari tangga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masuk musola. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sampai di dalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Entah berapa kali Ustaz Abdul Somad dapat Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini memang namanya musola, tapi kualitasnya internasional. Muazzinnya aja dari Baghdad, Irak. Baghdad, Irak. Namanya Zaid. Zaid. Dari mana Zaid? Min Baghdad, Irak. Luar biasa. Itu baru muazzin cadangannya. Muazzin intinya itu yang suaranya macam muazzin Madinah. Ini semua nikmat yang besar.
Oleh sebab itu bersilaturahim. Betapa senangnya kita. Silaturahimnya di mana? Di masjid dan musola. Kau kenal sama bapak itu di mana? Aku kenal sama dia waktu acara halal bihalal, ceramahnya Ustaz Abdul Somad di musola Al Mubarakah. Indahnya. Kenal sama ibu itu di mana? Kami kemarin acara pengajian sama-sama, ibu itu iktikaf di Masjid Raya Pasar Bawah. Kau kenal sama dia di mana? Kami kenalnya waktu di Masjid Raya Pasar Bawah ada imam dari Palestina, 1 malam 1 juz. Kalau kau kenal sama dia di mana? Kami sama-sama mabuk sekementeng kan. Astagfirullah. Maka pertemuan itu diawali dengan yang baik. Berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa sirna, berkawan karena harta hilang, berkawan karena la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada, kasih ibu sepanjang jalan. Memang emak tu tak putus sayangnya sama kita sampai dia mati demi sayang sama kita. Makanya kasih emak sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan. Asal mati emak kita, nikahlah dia lagi. Kasih saudara ada berada, ada dia, ada kita, baru enak bersaudara. Kaya dia, kaya kita, baru enak bersaudara. Tapi ada saudara yang karena Allah, susah kita dia bantu, dia susah kita bantu. Itulah saudara. Mungkin tak sekandung, tapi macam saudara kandung. Saya merasakan itu. Lama merantau, safir tajid iwadan amman tufariquhu, kata Imam Syafi'i. Kalau kau mau tahu kau bersaudara, merantau. 4 tahun di Mesir, saudara kandung tak ada. Berjumpa dengan kawan-kawan, mau pergi ke Makkah, duit tak ada. Datang kawan, Man, sini sebentar. Ya bang, ada duit? Tak ada. Ini abang pinjami duit, nanti bila kau ada duit baru kau bayar. Bukan saudara, bukan kenal, hanya sekedar sama-sama kuliah sampai mati. Saya ingat pulang ke Pekanbaru, sekarang hidup lagi bersama. Abang nilah dulu yang meminjamkan aku duit. Itulah saudara yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Alaiha nahya, selesai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'asu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini hendaknya persaudaraan karena Allah. Jangan bersaudara karena ulah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang akan membuktikan kita bersaudara karena Allah atau bersaudara karena yang lain. Apa nama yang mengikat kita ini? Kita diikat dengan silaturahim. Silatu menempelkan, merapatkan, mengeratkan. Rahim, rahim tempat janin dalam perut perempuan, itu namanya rahim. Tempat Abdul Somad dalam perut emaknya dulu namanya rahim. Padahal di perut itu kuman semua itu. Makan ayam, makan ikan, makan roti, makan macam-macam sotong, udang. Itu masuk ke perut busuk. Kenapa tak ada janin mati gara-gara kuman dalam perut? Karena dijaga oleh rahim. Kalau tak ada rahim, itu sudah masuklah janin itu bercampur sama sambal belacan. Dijaga dia sama rahim 9 bulan 10 hari. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtu rahim min ismi, rahim diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Rahman, Ya Rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim, ku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu, siapa yang memutus silaturahim, ku putus hubungan dengan dia. Sekarang ada orang sholat, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Dia merasa hubungannya dengan Allah tersambung. Apa kata Allah sama dia? Aku sudah lama putus hubungan dengan engkau ketika kau memutuskan tali silaturahim. Sanggup kita putus hubungan dengan Allah?
Jangankan putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan PLN aja tak sanggup. Nasi tak masak, makalah tak siap, air tak panas, setrika tak bisa. Putus dengan PLN. Ini sanggup putus hubungan dengan Allah. Sholat tetap, puasa tetap, silaturahim putus. Siapa yang memutus tali silaturahim, qata'tuhu, aku putuskan hubungan dengan dia. Sambung balik silaturahim. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin, termasuk orang yang suci, bukan menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum, tersambung balik. Pak Ustadz, saya mau memaafkan dia, tapi sakit hati ini belum hilang Pak Ustadz. Berarti masih dendam kesuman. Saya sebetulnya kemarin itu mau datang ke Musola Al-Mubarakah dengar ceramah Ustadz Somad. Kenapa tak datang? Ada orang di situ mau muntah, saya nengok mukanya Pak Ustadz. Berarti masih dendam kesuman. Ibu sudah maafkan dia? Sudah Pak Ustadz. Serius? Betul Pak Ustadz. Tadi kenapa tak salaman? Saya memang udah maafkan dia, tapi kalau untuk salaman rasanya 2020 lah Pak Ustaz. Belum. Tahan makan banyak sanggup, tahan minum banyak mampu, tahan syahwat banyak bisa, menahan amarah, dendam kesumat tak banyak yang bisa. Makanya dibuat acara halal bihalal. Apa arti halal itu? Plong. Apa arti halal itu? Merekatkan yang putus, menyambung yang putus, merapatkan yang jauh, mengurai yang kusut, mencairkan yang beku. Selama ini hubungannya beku. Kalau masuk masjid, pas kebetulan duduk dekat beku. Wajahnya beku. Macam mana bekunya? Macam es batu, macam jeruk purut dipijak gajah. Tapi begitu sudah halal bihalal, senyum. Senyum itu kan singkat saja, tarik pipi kiri dari kanan. Senyum. Tengoklah siapa yang senyum sekarang. Orang barat, dibuatnya lingkaran bulat, kasih mata dua, kasih huruf U. Keep smile. Senyum. Ternyata merengutkan wajah itu lebih banyak mengeluarkan energi daripada senyum. Cobalah. Itu kalau lama-lama mengurutkan wajah, kita capek. Mau jumpa sama si Anu untuk menunjukkan kita marah sama dia. Kalau senyum kan santai. Apa kabar Pak? Sehat. Plong. Marah itu kalau kita marah, maka detak jantung tak normal. Kalau kita tak marah, normal. Coba. Tapi kalau kita marah, kalau orang yang marah itu penyumbatan saluran. Kalau salurannya tersumbat, maka darah yang naik ke otak tak sempurna. Kalau darah naik ke otak tak sempurna, oksigennya kurang. Kalau oksigennya kurang, terkena stroke. Mohon maaf, bapak yang terkena stroke tidak selamanya kena itu, tapi salah satu penyebabnya karena marah. Jangan marah, plong. Tapi jangan pula gara-gara ini sampai tak marah sama sekali. Anaknya anak gadis dibawa orang, Pak saya bawa anak, bawalah. Istri bapak kemarin saya tengok dibawa orang di karaoke, tak apa-apa. Oh itu tak betul. Makna marah ini marah karena Allah. Kenapa bapak marah? Saya marah karena dia berzina, saya marah karena dia tak sholat, saya marah karena dia tak berjilbab, saya marah karena dia tidak ikut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang marah karena Allah ditolong oleh Allah. Orang yang marah tak tentu arah ditolong setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau marah sedang berdiri, duduklah. Kalau marah sedang duduk, berbaringlah. Kalau marah itu gejolak api neraka, padamkan dengan wudu. Memadamkan marah dengan wudu, bukan dengan nasi wudu. Memadamkan marah dengan wudu, ambil air berwudu. Kalau wudu tak mempan, mandi, pergi ke tepi sungai Siak, nyemplung ke dalam. Insya Allah marahnya hilang. Kalau marahnya tak hilang, orangnya sekalian hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Pak Ustadz, berapa lama kita menahan makan? Berapa lama menahan nafsu? Berapa lama menahan mata? Berapa lama menahan marah? Berapa lama menahan hawa syahwat yang Ustadz jelaskan malam ini? Selama hayat di kandung badan, selama ruh di dalam, sampai akhirnya Israel datang, dicabutnya lah nyawa Abdul Somad, nyawa keluar dari mulut, dari hidung, dipanggil oleh malaikat,
dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah, Allah ridha kepada engkau, kau pun ridha kepada Allah. Udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Dicabutlah oleh malaikat macam air menetes dari ujung daun. Daun datang embun, menumpuk air menetes dari ujung daun. Ujung daun tak bergerak, tapi air menetes jatuh, ditampung malaikat di atas kain kapan dari cahaya, dibawanya ke atas berjumpa dengan malaikat. Semua malaikat bertanya, itukah dia anak Podamara yang selalu berjamaah? Itu betul. Itukah dia remaja masjid yang selalu berzikir? Itu betul. Itukah dia anak-anak muda dari pasar bawah, dari Mushola Al-Mubarakah yang selalu bersilaturahim? Itu betul. Dia tidak LCMA, dia tidak dari Mesir, dia tidak terkenal di bumi, dia tidak pernah masuk Riau Pos, dia tidak pernah masuk RTP. Orang bumi tak mengenal dia, tapi malaikat menyebut dia. Yang kita inginkan itu adalah dikenal malaikat walaupun manusia tak mengenal. Makanya saya kalau sudah dipuji-puji sama orang, Ustaz, kemarin kami nonton Ustaz, semalam ada SMS, Ustaz, kami tengok di Riau Pos, Ustaz masuk. Apa yang Ustaz tengok kata itu? Aku dikenal orang di Pekanbaru, belum tentu malaikat mengenal aku. Nanti ketika menghadap Allah, ternyata kita bukan siapa-siapa, malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka tugas kita sementara jasad ini masih ada ruh di dalamnya. Apa tugas kita? Istiqamah. Bagaimana cara istiqamah Pak Ustaz? Tetap ikut pengajian. Pengajian di An-Nur, datang. Pengajian Pasar Bawah, datang. Pengajian Ar-Rahman, datang. Pokoknya mana-mana pengajian, datang. Pengajian di Mushola Al-Mubarakah, datang. Pengajian ibu-ibu RT RW, datang. Itu menjaga istiqamah. Kalau ada orang mati, tengok. Tak tersentuh menengok jenazahnya, buka, cium. Tak juga tersentuh, mandikan. Sudah mandikan tak juga tersentuh, sambut jenazahnya di liang lahat. Tak juga tersentuh, berarti memang sudah khatamallahu ala qulubihim. Terkunci hati, tersumbek telinga, tertutup mata, habis mati. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas 90 menit Ustaz Abdul Somad ceramah. Dari setengah 9 sampai pas jam 10, 90 menit. Padahal di Masjid Agung An-Nur saya ceramah cuma 50 menit. Kadang saya baru ceramah 30 menit, orangnya sudah menunduk. Baru ceramah 40 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Mushola Al-Mubarakah, saya tadi menduga ini mushola paling 30 menit selesai cincai lah ini. Rupanya 1,5 jam. Mushola tua orang Melayu di tepi Sungai Siak yang memang biasa mengaji. Jamaahnya tahan, Ustadz pula tak tahan. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dicatat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak gadis, anak lajang, remaja masjid kita ingin mereka istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Mereka dipertemukan dengan jodohnya yang soleh dan solihah insyaallah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala cacat aib dosa kami ampunkan, tutupilah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta.
anak-anak kami yang kau uji dalam ujian sekolah, luluskan dengan nilai yang baik ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang diuji dengan penyakit sakit, sembuhkan mereka dari penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusannya, berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang untuk mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk makan kami. Wali ummahatina, ibunda kami, emak kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, 2 tahun menyusukan kami, mengalir darahnya dalam badan kami, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Allahumma ighfir laha, ampunkan dosanya. Warhamha, curahkan rahmatmu untuknya. Waghfir lana walaha, ampunkan kami, ampunkan dia. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan bumi lancang kuning, kota Pekanbaru yang kami cintai, jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, jauhkan dari segala yang buruk-buruk ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah ucapan terakhir kami ketika Israel mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.